record my testimony once again on this rooftop, Lord, with you. I pray, God, that through this testimony that I'm about to share, let it not be my name that gets glorified, but yours, Lord. How good you have been in my life and how much you have worked in my life, Lord. I pray, God, that you may allow this testimony to be a good one that builds and not destroys. Nama gue Brian, dan ini cerita gimana Tuhan Yesus selamatin hidupnya gue. Ini bukan pertama kali gue rekam video ini. Sebenarnya kemarin gue udah rekam juga. Gue suka pakai dua bahasa, so forgive me kalau gue sedikit campur-campur bahasanya. Gue kepingin testimoni ini jadi sebuah testimoni itu yang sangat amat real ke gue sendiri. Dan kalau gue paksain diri sendiri buat pakai bahasa Indo full, bakal lumayan susah buat gue keluarin apapun yang gue kepingin ngomong. So give me some grace. Gue percaya kalau ada orang di belakang layar yang mungkin belum kenal Tuhan, yang mungkin masih skeptis tentang imannya, atau mungkin udah kenal Tuhan tapi rasanya kayak Tuhan gak bekerja di dalam hidupnya kamu. I know what that's like. Dan ini ceritanya gue, ini apa yang gue sendiri ngalamin. Gue berdoa dari cerita testimoni ini bisa menjadi sebuah berkat, biar kalian yang mungkin tahu Tuhan bisa diingetin lagi seberapa baik Tuhan bekerja di dalam hidupnya kita. Dan mungkin yang belum tahu Tuhan, please watch this video till the end. Jadi sedikit background aja. Gue lahir di keluarga yang lumayan berada dengan catatan kita itu berada karena kita itu nge-leverage utang. Buat yang gak tahu leverage utang itu artinya apa, kurang lebih buat kita jalanin bisnis keluarga kita yang utama, kita itu ambil banyak pinjaman atau kita sekolahin barang. Semuanya itu biar kita bisa kerjain proyek-proyek yang kita punya. Dan otomatis juga kalau kita udah gak ada proyek, gak ada kerjaan, ya kita gak bisa bayar utangnya kita. Growing up, gue gak punya sosok ayah. Soalnya waktu gue sekitaran umur 2 atau 3 tahun, sebenarnya bokap gue sama nyokap gue cerai. Jadi dari kecil gue sering liatin nyokap gue sebagai ibaratnya pengganti bokap lah ya. Maksudnya pasti sebuah ayah ada tanggung jawab yang dia butuh pikul. Ayah dan ibu itu seharusnya itu bukan sesuatu yang harusnya dicampur. Tapi karena papanya gue dari kecil udah gak ada, mama gue terpaksa mau gak mau ambil tanggung jawab itu. Jadi dari kecil sebenarnya gue udah lumayan look up to my mom ya. Gue liatin dia sebagai sosok yang sangat amat dependable. Sosok yang walaupun mungkin kita bertengkar, walaupun mungkin kita argue sedikit di sini sana, di akhir harinya itu gue diingat lagi seberapa besar tanggung jawabnya dia yang ada di pundaknya. Of course papanya gue masih datang sekali-sekali. Gue gak bilang kalau dia meninggalkan hidupnya gue sepenuhnya, udah gak pernah ketemu lagi. There are still moments dimana aku ketemu papanya aku. But udah pasti yang namanya gak tinggal bareng, relationship yang intim itu tidak bisa terbangun. Jadi setiap kali gue ketemu dia ya rasanya kayak oke, ini papanya aku, oh ya ini sebuah keluarga. Tapi gak pernah ngerasa kayak aku bisa depend sama papanya aku sendiri. Lebih kayak ketemu teman aja. Waktu gue kecil gue gak selalu jadi Kristen. Gue itu sebenarnya bisa dibilang Kristen KTP ya. Kalau ngomongin dari kecil banget, gue itu selalu tipe yang komplain kalau datang ke gereja. Walaupun of course masih dipaksa sama mama. Looking back, was very grateful. Aku selalu rebellious. Aku selalu nggak pernah kepingin ikut ibadah yang khusus untuk anak-anak kecil. Waktu itu namanya kids, ya kan. Aku selalu bilang gak ada teman, semuanya circle-circle, bingung, ya kan. I was an introvert juga waktu itu, jadi wajar lah ya rasanya kayak gitu. Jadi selalu komplain, mah aku kepingin ikut ibadah umum aja biar bisa sama mama. Sebenarnya alasan cuma buat tiduran aja, tapi begitulah hidup. Sebenarnya waktu gue kecil, mama itu ada kerjaan di Kalimantan dan gue sendiri kan tinggal di Jakarta. Jadi gue sering dititipin sama oma sama opa. Puji Tuhan dari situ terlahir sebuah relationship yang lumayan intimate. Mungkin ada beberapa orang yang cuma ketemu oma sama opanya sekali-sekali ya. Tapi di saat itu ya gue bahkan tidur bareng. Dan kayaknya itu sesuatu yang dibawa sampai sekarang. Which is I'm very grateful for. Karena meskipun oma, opa masih belum kenal Tuhan, I can see their hearts changing. Ada satu momen di hidupnya gue sekitaran SD kelas 4. Karena mama pindah ke Kalimantan, aku juga ikut. Jadi full di Kalimantan kali ini. Aku juga pindah sekolah dari SD-nya aku. Awal-awalnya gak ada teman, tapi mujizat terjadi dalam 3 hari. Aku ketemu sahabatnya aku, which is sampai sekarang. Valen, shout out. You have been an amazing friend. Gak lama setelah itu, kita bikin friend group yang awalnya ada 4 orang. Lama-lama waktu aku jadi dewasa,
dan menjalan ke usia-usia remaja itu jadi 5 orang. Dan gue bersyukurnya gue punya friend group yang saling membangun. They're brave enough to hurt me in order to heal me and to break me in order to build me. Dan itu sesuatu yang gue sangat amat bersyukur karena saat gue masuk ke dalam kelas 7 SMP sekitaran semester 2-nya itu COVID terjadi. Waktu aku ngalamin COVID kan udah pasti SMP itu masa puber yang paling transisi lah ya, dari yang waktunya itu bocil banget ngerasa puber dan udah gitu terpaksa buat ngalamin itu di rumah 24/7, gak pernah keluar kamar. Dari kecil gue juga bisa dibilang anak yang gendut ya, dan itu lumayan masuk ke dalam mentalnya gue. Soalnya belum kenal Tuhan, gue punya semua pikiran-pikiran negatif. Dan ini ditekenin lagi karena sekitaran gue masuk kelas 8, mama sama opanya aku punya urusan di Kalimantan, di mana mereka butuh pergi sekitaran 1 tahun lebih, 1 tahun 2 bulanan. Dan itu lumayan no contact karena buat yang belum tahu Kalimantan itu ada beberapa area yang sangat amat bad signal. Jadi aku ditinggal ibaratnya dengan diriku sendiri. Oma juga sering PP ke Kalimantan. Bener-bener di masa-masa SMP itu aku itu nggak dijaga sama sekali. Ini momen dimana gue itu lumayan kenal dan intim sama yang namanya dosa. I'm not ashamed to admit that now, karena gue percaya kalau Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, dia udah mati bareng dosa-dosanya gue. Dan sekarang dosa itu yang gue pernah ngalamin bisa jadi sebuah pedang yang tajam. Dan itu menjalan terus sampai sekitaran kelas 10, akhir kelas 10, awal kelas 11, dimana mama balik dari Kalimantan. Dan udah pasti dengan namanya mama balik, mama paksa aku ke gereja lagi, puji Tuhan. Kali ini aku datang ke gereja, aku punya rasa di hati yang cuman kepingin temenin mama doang. Mama kan udah lama gak lihat, kangen. I wanted to be a good son. Jadi aku datang ke gereja dengan pikiran agnostik. Tapi agnostik itu bukan agnostik yang skeptis, lebih ke agnostik yang percaya kalau pelajaran Christianity itu sesuatu yang bisa membangun hidup yang baik. Itu dibantu juga dengan gembala-gembala yang ada di gerejanya gue. Mereka itu sangat amat baik saat menyampaikan firman yang bisa diterapkan di dalam hidup sehari-hari. Jadi sangat amat gampang buat dibelajarin, sangat amat gampang buat diterapin juga. So I came, gue konsisten datang setiap minggu. Walaupun gue gak tahu apakah beneran ada Tuhan atau enggak di dunia ini, ya gue cuma kepingin temenin mama, plus kalian bisa belajar ilmu tentang cara hidup yang baik gimana. Dan itu berjalan sekitaran mungkin setahun lah ya. Setahunan jalan, bener di gereja gue itu ada sesuatu yang namanya youth. Youth itu apa? Kurang lebih persekutuan gereja di hari Sabtu untuk anak-anak usia 13 sampai 18 tahun. Tadinya itu gue gak pernah kepingin ke youth. Gue dipaksa sama mama, pernah sekitaran 2 kali, sekali buat Natal, sekalinya lagi buat acara apa. Tapi I always felt kalau itu gak terlalu welcoming. I always felt yang rasanya tersendiri. Soalnya aku juga gak punya temen banyak kan ya ibaratnya yang seagama. Most of my friends, karena gue waktu itu SMK-nya itu di sekolah Katolik, they were mostly Katolik. Jadi gue selalu komplain ke mama, "Mah, aku nggak ada teman di situ. Aku lebih suka ibadahnya pastor-pastor di hari umum." So itu alasan kenapa aku decide buat ya udah ikutin umum aja. Sampai satu hari setelah 1 tahun itu, dengan mindset yang agnostik, tiba-tiba Tuhan taruh sesuatu di dalam hatinya aku. At that time, of course, gue nggak tahu kalau itu sebuah benih yang ditabur oleh Tuhan atau oleh Roh Kudus. Tapi tiba-tiba gue ada kepinginan buat join family cell. Family cell itu apaan? Kurang lebih grup kecil lah ya bisa dibilang, yang ada di persekutuan youth. Jadi satu hari setelah selesai ibadah, gue langsung bilang ke mama, "Mah, kayaknya Brian kepingin join komsel deh, atau family cell deh." Dan langsung di hari itu juga gue daftar, ada kayak booth gitu buat kita tanya-tanya. Dan di situ gue diarahkan buat join komsel di bawah namanya Ko Eric, which is until now adalah leadernya gue. Of course, ini itu nggak terjadi langsung ya, ada prosesnya. Dan setelah gue join komsel juga, walaupun Roh Kudus sudah tabur sesuatu di dalam hatinya gue nggak instan langsung kayak, "Oh haleluya." Gue nggak instan langsung ngaku diri gue sebagai Christian. Sebenarnya alasan kenapa gue join family cell aja itu biar gue punya teman saat gue datang ke ibadah youth. Jadi ini walaupun gue ada ikut ibadah youth, walaupun gue ada join family cell, itu tuh masih ada proses yang panjang sebelum gue akhirnya ketemu Tuhan. Sebenarnya di periode ini ada sesuatu yang terjadi
yang bikin hati gue lumayan berat ya buat beberapa bulan dan tahun ke depannya. Yaitu satu hari ini tuh gue lagi kerjain ujian akhir semester buat kelas 11 waktu itu, udah mau naik ke kelas 12. Tiba-tiba pas pulang sekolah gue ditelepon, Brian, kita hari ini tuh pindah dari rumahnya Oma. Gue udah tinggal di sini udah dari gue bener-beneran sejak gue punya memori pertamanya gue udah tinggal di rumah ini. Jadi udah pasti barang banyak banget ya. Dan kita harus pindah dari rumahnya Oma waktu itu sekitar 3 hari. Ada alasannya yang I respect their privacy. Gue mau gak mau harus pindah waktu itu. Sempat ngungsi di rumah omnya gue yang baru setengah jadi. Terus kita akhirnya pindah ke kontrakan. Di sini walaupun mental gue nggak seberapa kena, ada sesuatu yang bisikin di dalam kupingnya gue yang bilang kayak secara tidak langsung lu sekarang itu homeless. Jadi at this time gue masih datang ke gereja, gue masih datang ke youth. Sampai satu hari ada acara yang namanya youth camp. Youth camp itu apaan? Ibaratnya kayak retret gereja sekitar 3 hari 2 malam untuk anak-anak muda. Sekali lagi 13 sampai 18 tahun. Waktu itu gue sekitar 16-17. Dan gue termasuk lumayan nekat ya. Jadi dari awal youth camp udah buka buat registrasi, gue udah di-push buat join sama ketua sel, udah di-push buat join sama mama, udah di-push buat join sama salah satu temennya gue yang kebetulan juga perginya ke Gilgal. Tapi gue selalu bilang kayak gak mau, capek, gak ada komitmennya. Karena emang gak ada komitmennya. Gue masih belum kenal Tuhan, gue gak rela buat keluarin waktu segitu banyak, gue gak rela buat keluarin duit waktu itu juga. Karena walaupun gak mahal, kan namanya anak muda ya, anak kecil yang waktu itu masih sekolah. Jadi udah pasti duit limited, uang jajan. Walaupun sebenarnya kalau gue minta izin sama mama, pasti mama bayarin. Itu semua cuma alasan. Akhirnya gue nggak ikut. Sampai satu hari, di hari terakhir registrasi itu mau tutup, di ibadah umum, gue datang sama mama. Yang jaga booth atau stand buat registrasi ini adalah ketua selnya aku dan juga temennya aku yang dari sekolah. Jadi udah pasti mama ketemu mereka ketemu mama, kita berempat kumpul, ya go with the flow, aku didaftarin ke dalam youth camp. Dan itu menjadi sebuah decision yang gue gak bakal regret sampai gue mati. Karena setelah 3 hari 2 malam, di malam kedua, gue ketemu Tuhan. Dan gue terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya gue. Itu sesuatu yang sangat amat indah ya, looking back. I'm so grateful for the Lord. Karena meskipun gue sangat amat besar di dalam dosa, walaupun gue sangat amat insecure dengan dirinya gue sendiri, gue diselamatin. Dan Jesus has always been good. Gak pernah ada satu momen pun dimana Tuhan Yesus bilang, enggak, aku gak mau temenin kau. Dan gue diingetin itu waktu gue masuk ke youth camp, gue ngalamin kehadiran Tuhan pertama kali dalam hidupnya gue terima pembaptisan Roh Kudus, di dalam hatinya gue sesuatu perubahan terjadi. Dan 2024 saat itu gue consider my best year of my life, karena selain terima Tuhan Yesus, aku juga dapat opportunity buat keluar negeri. Waktu itu aku datang ke Malaysia, Penang dan KL, dan juga Jepang. Aku datang ke Malaysia karena waktu itu kan udah kelas 12 juga ya. Waktu itu scouting buat kuliah. Saat itu aku masih considering banget buat ke kuliah. Ya, jadi gue sama nyokap datang ke Jepang, jalan-jalan. Sebenarnya sama keluarga yang lebih luas lagi. Aku datang sama sepupunya aku. Tapi waktu itu karena mereka sangat amat into nightlife, kita pisah. Aku lebih suka keindahan alam ya. Waktu itu puji Tuhan kita dapat tiket yang sangat amat murah. Aku jadi terlalu distract. Let's get back into the story. Jadi kalau kita bilang 2024 itu tahun terbaik hidupnya gue saat itu, masuk ke dalam 2025 itu menjadi tahun terburuk yang gue pernah ngalamin di dalam hidupnya gue. Karena ada 2 poin yang sebenarnya bikin gue sangat amat down. Yaitu yang pertama, seperti yang gue mention earlier, kita itu cuma punya satu proyek atau satu source of income lah ya. Dan di tahun 2025 awal ini, seingat aku sekitaran antara Januari atau Maret, di situ proyek itu selesai dan di situ kita udah nggak ada income lagi. Dan mind you, bisnis keluarganya kita itu tuh terdiri dari semua anak cucu keluarga kita. Jadi sekalinya bisnis keluarga utama ini udah nggak punya kerjaan, udah nggak punya income, satu rumah, satu keluarga ini termasuk om, tante, sepupu, mama, aku sendiri, opa, oma, sampai sekarang pun sejak 2025
itu kita semua on survival mode. Satu-satunya pendapatannya kita itu pendapatan random seperti penjualan mobil, penjualan aset. Di saat itu aku sama sepupunya aku lumayan coba ikut campur ya, karena udah pasti yang namanya bisnis keluarga dan juga financials yang tidak oke itu menghasilkan banyak banget pertengkaran, banyak banget berantem, dan setiap kali keluarga kita masuk ke dalam sebuah meeting atau janjian buat ketemu, akhir-akhirnya pasti marah dan meetingnya itu nggak kemana-mana. Jadi aku sama dua sepupu yang kebetulan tinggal sama aku waktu itu, kita kayak, oh gimana ya cara kita bisa benerin situasinya kita, gimana ya cara kita bisa jadi kayak perantara antara tante A dan om B, atau mama sama tante B contoh. Ya itu nggak kemana-mana sih ya sebenarnya, but we did try to make an effort, karena di saat itu walaupun aku ceritain kayak gini lumayan enteng ya, itu lumayan berat. Teleponan marah-marah, teriak-teriakan, itu bukan sesuatu yang family should do menurut gua. Sebuah keluarga adalah sebuah tempat di mana kita itu bisa lay our burdens down, kita bisa saling membangun, saling memberi kepercayaan diri. Tapi di saat itu ya gue nggak bisa panggil itu sebagai keluarga. Puji Tuhan saat ini gue kenal Tuhan, jadi gue nggak liatin validasi di luar, gue fokus ke apa yang ada di dalam. Tapi di saat itu sangat amat berat ya. Dan poin kedua yang bikin gue jatuh ke titik terendah yang gue pernah ngalamin di dalam hidupnya gue, itu satu hari, for context, di sebuah pagi, mama pinjem duit dari aku. Sebenarnya di saat ini adalah sesuatu yang sangat amat normal, karena pasti kan dia ngurusin bisnis keluarga. Dan namanya bisnis itu belum tentu ada cash flow yang stable atau cash yang liquid ya, yang bisa ditarik kapanpun, yang bisa dipakai kapanpun. Mungkin kalau kantor besar punya kas kantor, kita nggak punya. Jadi mama suka pinjam dari aku duitnya, aku tabung dari Imlek, sejak Imlek pertamanya aku. Jadi puji Tuhan tabungan waktu itu masih ada ya, masih lumayan. Biasanya kalau mama pinjam duit dari aku, entah dibalikin dalam sehari, jadi kasihnya pagi, dikasih balik sore, atau mungkin ya mentok-mentok sekitaran 2-3 hari lah ya. Aku juga gak pakai duit itu, soalnya ya masih bocah. Aku juga gak kepingin beli apa-apa, cuma kepingin nabung doang. Itu prinsip yang dibangun sama mama dari kecil. Jadi aku gak terlalu pikir panjang. Tapi satu hari, di pagi hari ini, mama pinjam. Waktu itu nominalnya sekitaran 10 juta. Dan walaupun gue datang dari keluarga yang tadinya berada, 10 juta buat gue itu sangat amat gede. Itu bisa dibilang 80%, 90% dari tabungannya gue saat itu. Tapi gak apa, kasih mama. Dan itu paginya kan. Jalan ke sore, gue itu di dalam kamarnya gue. Sedikit konteks, rumahnya gue waktu itu 2 lantai. Jadi lantai yang atas itu buat kamar-kamar. Jadi ada kamar aku, kamar siapa. Sebenarnya kamar aku sama kamar sepupu. Mama tinggal sama aku juga soalnya, jadi mama tidur di kamar yang sama. Aku turun ke bawah, which is ada meja makan dan ruang tamu. Karena aku bingung, oh udah jam malam segini, kok mama masih belum ke kamar ya? Kok unusual rasanya? Ada sesuatu yang aneh di dalam hati, yang biasanya itu gak ada di dalam situ. Dan itu lumayan ngeganjel. Jadi gue coba cari, gue turun dari kamar, dan disitulah pertama kali di dalam hidupnya gue lihat mama yang tadinya gue look up to, mama yang tadinya udah menanggung responsibility sebagai bukan cuma ibu tapi juga sebagai ayah, yang udah mencari duit buat kasih aku makan, yang udah cari duit buat sekolahin aku dari aku SD sampai aku SMK. Itu pertama kali aku pernah lihat mama aku putus asa, to the point dimana kelihatannya at that time itu kayak dia mau bunuh diri. Kenapa aku bilang ini? Karena let me paint the situation. Di saat itu udah malam banget, jadi udah gak ada sinar matahari. Satu rumah, semua lantai 1 itu dimatiin lampunya, kecuali ada satu lampu di atas meja makan. Dan lampu ini sangat suram, karena biasa lampu itu kan putih ya. Bayangin aja rasanya itu sangat amat ngeganjel di hati. Karena satu-satunya lampu yang bercahaya di dalam rumah itu di atasnya mama. Dan mama duduk sendirian di meja makan
Dan dia cuman bengong. Gue samperin kan, kayak, "Mom, what's up? Kenapa? Mama kenapa?" Di saat itu pertama kali mamanya aku gak pernah respon. Mamanya aku waktu itu cuma liatin aja ke atap, putus asa, bolong, ya kosong aja. Dan di situ aku ter-overwhelm sama emosi. Aku sempat marahin mama kayak, "Mah, kenapa mah? Mama kenapa? Ada apa?" Ya kan? Looking back, seharusnya itu gue lebih baik. Seharusnya gue peluk, seharusnya gue say something yang kind, yang mama bisa ceritain gak kenapa. Tapi at that time, ya sebagai remaja kelas 12, udah gak punya income, mama kayak gitu, ya gue cuma bisa tarik ke satu conclusion, yaitu mama kena scam. Dan bener aja, mama bilang duitnya hilang. Gue gak mau sebut nominalnya berapa, for her privacy. Tapi di saat itu bisa dibilang duit kuliahnya gue yang mama udah sisihin itu 100% hilang. Jadi overwhelmed with emotion, aku langsung lari ke kamarnya aku. Karena aku di saat itu udah dead end banget. Di saat itu aku udah bingung mau ngapain lagi kan ya. Aku udah bilangin ke dia, ke mama, "Ma, hati-hati, scam online itu banyak banget," ya kan. Dan mama selalu reassure, "Ya, tahu, aman." So, kalian bisa tahu lah seberapa kecewa, seberapa marah, seberapa sedih, seberapa bingung, seberapa heran, seberapa takut saat gue gak cuman lihat duit untuk kuliahnya gue ditutup. Walaupun gue udah kelas 12, udah mau lulus, udah ditutup jalannya sama Tuhan. Gue juga pertama kali lihat mama yang tadinya gue look up to se-weak itu. Gue masuk ke kamarnya gue, dan gue lakuin satu-satunya hal yang gue bisa lakuin. Gue berdoa. Waktu itu gue bingung, sangat amat bingung, sangat amat penuh emosi, marah dan sedih. Gue berlutut langsung di lantai. Gue bilang, "Tuhan, tolong bantuin aku. Aku tahu kalau kamu ada. Aku tahu kalau kamu dengar semua doa-doaku, Tuhan. Dan aku tahu kalau kamu mampu menolong aku." Di situ gue nangis. Dan nangisnya gak lucu-lucu, itu nangis terbanyak gue pernah ngalamin di dalam hidup ya. Di saat itu dimana gue udah gak punya apa-apa, satu-satunya hal yang gue masih punya itu Tuhan. Dan gue bersyukur karena di saat terendah itu pun juga gue gak salahin Tuhan. Gue tahu kalau Tuhan itu punya rencana yang baik. Tapi still, itu sangat amat sakit. Setelah aku selesai doa, aku langsung ambil HP. Aku telepon Ko Erik, ketua family cell-nya aku. Dan aku ceritain itu, lanjut nangis lagi, "Tuhan." Aku ceritain kondisinya aku ke dia. Mama kena scam, aku gak bisa kuliah. Dan dia sharing beberapa insights dari hidupnya dia juga. Soalnya mungkin sama Tuhan dicocokin, aku ketemu ketua sel yang juga mengalami financial difficulties. Tapi dia udah lebih berpengalaman daripada gue saat itu. Dan dia kasih reassurance. Dia ingetin lagi kalau Tuhan selalu ada bersama kita. Dia ingetin lagi kalau Tuhan itu punya rencana buat nge-prosper kita, bukan buat ngehancurkan kita. Jeremiah 29:11. Di situ aku didoain. Dan sebuah benih ditaruh di dalam hatinya gue. Seberapa penting komunitas di dalam hidupnya kita sebagai Kristen. Karena di detik gue udah gak punya apa-apa lagi, gue cuma punya sebuah HP, sebuah iman. Gue masih bisa didoain dengan gratis, tidak harus bayar apapun. Dan itu sangat mengentengkan hatinya gue waktu itu. Masalahnya tidak hilang, tapi puji Tuhan ternyata setelah ini semua udah reda, ternyata mama masih punya tabungan emas dalam bentuk jewelry yang kita jual waktu itu. Mama kembaliin duitnya aku.
seharusnya nggak usah. Mama cuma terlalu baik aja. Tapi mama balikin duitnya aku. Dan puji Tuhan kita masih bisa bayar utangnya kita sedikit. Mama punya cicilan kartu kredit of course yang selalu harus dibayar setiap bulan. Tapi semenjak itu sebuah titik balik terjadi. Dari poin terendah hidupnya gua, dari my bottom, sesuatu yang indah terjadi setelah itu. Karena walaupun masalah itu nggak langsung selesai dalam semalam, nggak langsung selesai dalam seminggu, sebulan, bahkan sebenarnya masalah itu nggak selesai sampai sekarang. We're still in financial difficulty. Tapi karena Tuhan menutup satu jalan, Tuhan membuka jalan yang lebih indah. Waktu itu karena financialnya kita tidak stabil, gue doa ke Tuhan. Tuhan, what should I do? Aku percaya Tuhan kalau kamu sanggup mencukupi aku. Kalau aku ke kuliah, ya aku percaya kalau Tuhan bisa sanggup bayarin uang bulanan, bayarin uang semester, ya kan? Walaupun saat itu kita uang pangkal aja barely punya. Tapi I believed, karena Tuhan baik. Tapi aku juga percaya kalau Tuhan itu bilang, kita itu harus wise dengan decisionnya kita. Jadi dari renungan itu, aku doa ke Tuhan dan Tuhan kasih jawaban. Jalan apapun yang kamu pilih, aku akan bantu kamu. Dan aku akan selalu ada bersama kamu. Dan waktu itu aku decide buat gak ke kuliah. Karena menurut aku, that's the wisest option. Kalau aku pergi ke kuliah, mama sendiri. First of all, mama harus hadepin semua masalah keluarga sendiri. Walaupun mungkin kita bisa teleponan, kita bisa keep in touch, ya keintiman itu bakal jadi susah dibangun ya. Apalagi kalau kita dipisah oleh negara. Tapi selain itu juga ya cicilan masih ada. Mama masih butuh bayar kartu kredit. Di posisi itu gue gak bisa pikir buat jadi orang yang selfish. So, I decided not to go to college. Gue bilang ke mama juga. Gue ceritain apa yang Tuhan bilang ke gue. Dan mama bolehin gue gak ke kuliah. Tapi gue juga tahu kalau gue gak ngapa-ngapain, itu tuh it's not wise as well. Jadi setelah renungin lumayan lama, Tuhan taruh di hati buat gue belajar konten. At this time, gue ada datang ke seminar yang nge-feature guestnya itu orang-orang konten semua. Dan di situ gue belajar ilmu konten. Gue ada beli salah satu buku dari salah satu guestnya. Di saat itu dia jualan juga. Dan gue belajar. Dan gue mulai coba terapin. Of course ini gak semua terjadi dalam instan ya. Awalnya aku setelah bikin konten, setelah belajar cara ngedit, setelah belajar ilmu-ilmunya, walaupun aku udah bikin videonya gak langsung naik, ya kan. Walaupun secara relatif ya oke lah ya viewsnya. But aku masih konsisten posting aja anyways, because I had nothing better to do. Antara aku posting konten dan coba jadi lebih baik, jadi lebih jago, atau ya gue nganggur aja sampai siapa tahu Tuhan kasih keluarga aku pencerahan dan income yang sangat amat berkelimpahan biar gue bisa ke kuliah. Ya I decided to stay discipline. Dan puji Tuhan deket-deket gue hari lulus atau graduasi dari SMK, itu konten viral gue pertama terjadi. Dan dari situ it's only been an upward trend. Waktu itu gue juga bikin bisnis minuman dari modal kecil. Sebelum bisnis itu bisa jalan, gue diangkut sama salah satu kenalannya gue, temennya gue yang baik. Aku diajak buat kerja di tempatnya dia, dan aku dapat opportunities dari situ. Aku mulai bekerja secara profesional, dan anak yang tadinya tidak kuliah, anak yang tadinya sangat amat anxiety filled, sangat amat introverted, sangat amat gak secure sama dirinya sendiri, sama kondisi dosanya, sama kondisi financialnya, dengan keluarga yang retak, keluarga yang susah, keluarga yang udah gak punya income lagi. Disitulah pertama kali dimana gue bisa kasih income ke mama sendiri. Dan ini semua terjadi gak nyampe 1 tahun.
Kebetulan as I'm recording this, ini tanggal 14 Juli 2026. Gua sebelum bikin video ini, gua ada bikin video lagi kemarin. The same thing, testimoni juga walaupun ada masalah teknis. Itu di tanggal 13 Juli. Di tanggal 12 Julinya itu anniversary aku ketemu Tuhan. Dan itu barusan aja minggu kemarin. Dan aku sangat amat diberkati. Aku sangat amat look back on my story saat aku bikin semua points yang aku kepingin ceritain di video ini. Di saat terendahnya gua 2025, abis mama kena scam dan gua di dalam ruangan itu cuma punya waktu sama diri sendiri, gue selalu bersyukur kalau gue ada Tuhan. Karena kalau gue gak ada Tuhan, menurut gue suicide was not off the table. Ada Tuhan pun juga, waktu gue doa ke Tuhan, berlutut, nangis, minta ampun, masih ada yang bisikan di dalam hati yang bilang kayak, apa gue bunuh diri aja ya? Apa gue selesaiin aja ya? Even when I had God. Tapi gue puji Tuhan banget, kuasanya Tuhan lebih gede daripada pikirannya gue sendiri. Karena kalau gue dengerin apa yang hati gue bilang saat itu buat bunuh diri, kalian gak bakal lihat diri gue yang ada di depan kalian sekarang, yang ada di depan kamera ini. And I speak this with God as my witness. Through His blood I have overcome. Dan gue sangat amat senang gue bisa ceritain cerita gue dengan bangga. Karena gue tahu kalau Tuhan itu ada bersama gue. Dan gue percaya kalau Tuhan juga sama ada bersama kamu. Teman-teman, Tuhan gak pernah janjiin kalau hidup kita bakal gampang. Tuhan gak pernah janjiin kalau Tuhan bakal kasih kita financial freedom. Tuhan bakal kasih kita keluarga yang damai, apa segala macam secara instan. Tapi Tuhan janjiin kalau Dia akan kirim penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hatinya kita. Tuhan janji kalau Dia akan ada bersama kita di setiap musim hidupnya kita. Setiap kali kita berdoa kepadanya, Dia akan mendengar. Ada istilah yang bilang, the God of the mountain is the God of the valley. Mungkin kita suka liatin gunungnya orang lain, oh seberapa kayanya dia, seberapa enak hidupnya dia. Tapi kalau kita di jurang itu artinya Tuhan punya rencana yang baik kepada kita. Tuhan lagi siapin kita untuk gunungnya kita sendiri, yang Tuhan masih belum sempat tulis, yang kita masih hidupin, yang kita masih jalanin. Jadi teman-teman, trust in Him. Saat kita udah tidak punya apa-apa lagi, selama kita masih punya Dia, kita punya semua yang kita perlu, bahkan lebih. I say this from experience, not from my own thought. Jadi cerita gue sampai situ aja. Ada banyak hal yang gue masih mau ceritain, seperti my struggles with lust, my sins, yang gue gak bisa muatin ke dalam video ini karena itu sangat amat panjang. Mungkin I will make a separate video for that. Tapi sebelum kita tutup, ada 2 ayat Alkitab yang gue kepingin share sama kalian. Yang pertama, Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you, to give you hope and a future. Then you will call on me and pray to me, and I will listen to you. Lanjut di Deuteronomy 4:7. For what other nation is so great as to have their gods near them, the way the Lord our God listens to us whenever we pray to Him. Teman-teman, di saat dimana rasanya semua harapan udah hilang, udah gak ada cerita lagi di dalam hidupnya kita buat Tuhan tulis, percayalah Tuhan ada bersamanya kita. Tuhan mendengar semua struggles-nya kita. Itu apa yang Tuhan lakuin di dalam hidupnya gue ya. Dan gue percaya banget kalau Tuhan itu sesungguhnya bisa lakuin yang sama di dalam hidupnya kalian. Mungkin kalian struggling sendiri. Mungkin kalian itu punya dendam, punya berat di dalam hati yang gak bisa diceritain ke siapapun. Kalau itu kamu ceritain ke Tuhan. Karena Tuhan udah bilang, kalau Dia akan dengerin kita saat kita doa kepadanya. Dia itu selalu ada bersama kita, Dia selalu dengerin kita. And the Lord is good. He is near us whenever we pray to Him. And that's a blessing that no big of a sin, no big of a struggle can ever overcome. The blood has overcome for us. Darahnya Tuhan gak selemah itu. Bahkan gak ada yang kalahin darahnya Tuhan. Aku kepingin tutup sama satu statement ini. Kalau kalian masih mempertanyakan iman, kalau kalian masih mempertanyakan apakah Tuhan punya rencana yang indah buat hidupnya kalian,
Ada momen dimana aku tanyain Tuhan ini. Dan Tuhan kasih aku satu jawaban. Aku sudah mati di atas kayu salib. Sudah dipaku di atas kayu salib. Sudah digantung berjam-jam. Sudah disiksa, sudah dicabok. Sudah diludahin. Semua sebelum kita lahir. Di atas kayu salib, Tuhan tidak mati sendiri. Bersama dia membawa dosa-dosanya kita. Kelemahannya kita. Semua hal-hal di dalam hatinya kita yang bikin berat, semua struggle financial, bersama dia mati di atas kayu salib. Lalu Tuhan rela mati di atas kayu salib buat menebus setiap dari dosanya kita. Siapa bilang Tuhan gak punya rencana yang baik buat hidupnya kita? Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan, siapapun yang ada di belakang layar ini ya Tuhan, yang menonton video ini ya Tuhan, mereka bisa mengalami kehadiran-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidupnya mereka ya Tuhan, sebab Kau Allah yang baik. You are a good God, Father. And you have never left us. You listen to us every time we pray to you. And you are here right now. For I believe that there's a brother watching this, God. Di belakang layar ada sebuah saudara yang baik ya Tuhan. Mungkin dia sedang mengalami kesusahan di dalam hidupnya dia. Mungkin dia sekarang mengalami kesedihan, beban secara finansial, beban secara keluarganya dia ya Tuhan. Dia lagi mengalami retak-retak di dalam sesuatu yang tadinya indah menjadi sesuatu yang tadinya sekarang pahit Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat mereka. Maka mereka bisa ketemu ketenangan di dalam Engkau. So that you may prosper them and not harm them. To give them hope and the future. Sebab itu adalah janji Kau. Tuhan, kita tidak sempurna. Dan Kau tidak panggil kita untuk menjadi orang yang sempurna. Sebab terlebih dahulu Kau sudah sempurna untuk kita. Kau sudah mati di atas kayu salib buat dosa-dosanya kita. Dan kita bebas dari semua ketanggung-jawaban dosa yang tadinya kita sudah pernah lakuin di dalam hidupnya kita. So God, I pray today that you may release us from our chains, Lord Jesus. That you may bless whoever's watching this video. Maka Kau bisa memberkati setiap orang yang nonton video ini. Dari kesusahan yang mereka sekarang ngalamin, satu hari bisa menjadi testimoni yang indah, yang menceritakan seberapa baik, seberapa sanggup Engkau ada di dalam hidupnya mereka ya Tuhan. And in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Wow. The God is good. Sebelum kita selesai, ada beberapa closing statements yang gue kepingin lakuin. Jadi kalau kalian punya kesabaran di dalam hati ya kalian, I would very very appreciate kalau kalian bisa nonton ini sedikit lagi aja. Jadi, welcome to my channel. Buat yang pertama kali nonton aku, hai, nama aku Brian. Aku sebuah content creator. Dan terlebih dahulu aku adalah sebuah Kristen dan pengikut Tuhan. Saat aku berjalan di spiritual journey-nya aku, dan saat aku berjalan di dalam journey content creation, itu tidak sesuatu yang terjadi langsung secara instan aja. Sebenarnya setelah renungan banyak, Tuhan kasih aku 3 hal. Tuhan kasih aku 1 hal di dalam hatinya aku, yaitu Tuhan kepingin aku ngebantuin anak-anak yang ada di posisi similar seperti aku. Yang tadinya mungkin gak bisa kuliah, yang mungkin tadinya gak punya duit buat sekolah, yang mungkin menghadapi financial difficulties, yang menghadapi difficulties di dalam family-nya. Tuhan taruh di dalam hatinya aku buat bantuin orang-orang seperti itu. Dan caranya gimana? Tuhan kasih aku 3 pilar. Yang pertama adalah lewat personal branding atau content creation. Aku percaya kalau di masanya sekarang banyak orang yang talentanya itu banyak. Everyone is talented. Dan Tuhan sudah bilang juga kalau dia udah kasih talenta minimal 1 ke setiap orang yang ada di dunia ini. Tapi gak semua orang talented itu dihargain. Kenapa? Karena mereka gak visible. Dari itu, menurut aku content creation atau personal branding itu sesuatu yang bisa mendeliver value kalian ke orang-orang lain. Mungkin kalian hobi gambar, mungkin kalian hobi main musik, mungkin kalian hobi main bola, lagi pildun kan ya. Tuhan taruh di hatinya aku buat ajarin orang lain gimana cara bikin konten juga, maka mereka bisa visible dan mereka bisa mendapat value dari talenta yang Tuhan sudah kasih kepada mereka. Itu apa yang bikin gue dapat kerjaan pertamanya gue yang menghasilkan income yang sangat amat cukup, dimana gue bisa kasih gaji ke mama. Tapi the second thing yang Tuhan taruh di hatinya aku adalah finances. Karena seketika kita sudah dipercayain dengan uang, seketika kita sudah dipercayain dengan sebuah kerjaan,
gimana cara kita bisa ngelola duit itu, maka itu bisa menjadi sesuatu finansial yang indah. Aku deliver itu melalui personal branding aku yang kedua tentang saham. Of course, investasi itu bukan cuma di saham aja, tapi emang sementara kita lagi bikin konten di daerah situ. So if you guys want to grow your personal branding journey, your content creation journey, and your financial journey bersama aku dan teman-teman, bisa aja follow these two accounts yang mungkin ada di layar. Brian tolong editin di masa depan. Tapi hal ketiga yang Tuhan taruh di dalam hatinya aku, dan ini menurut aku yang paling penting, karena tanpa ini yang lain itu hancur dan semuanya sia-sia, yaitu iman. How to build a good faith. Faith in the Lord that trusts Him, that leads with Him. Dan apa yang kalian lihat di depan mata kalian sekarang adalah channel ini. Di sini gue bakal sharing banyak tentang renungannya gue sendiri, Bible studies. Mungkin kalau dibolehin Tuhan, saat teduh bareng juga. I love music. Still figuring things out, gimana cara aku bisa bikin sebuah musik yang bagus. I pray that you may bear with me. Give me some grace. Aku gak pernah lakuin ini. This is my first ever long form YouTube video yang bener-beneran panjang banget. Jadi kalau kalian mau ikutin journey bareng aku secara content creation, secara financial, dan paling penting secara iman, membangun diri kalian menjadi Kristen yang kuat, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mengikuti setiap kata-katanya dengan bimbingan yang benar dan baik, kalian bisa pencet aja tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Itu akan membantu channel ini sangat amat banyak. I hope kalau dari channel ini, setiap angka seperti followers atau likes bukan sebuah nomor saja ya, tapi gue percaya di belakang semua angka itu ada jiwa, ada manusia yang sangat dihargain, domba-dombanya Tuhan. So I pray God that when people join us, saat kalian ikutin perjalanannya kita, ini bukan sebagai YouTube channel punya aku sendiri, tapi ini YouTube channelnya Tuhan dan juga YouTube channelnya kita semua, di mana kita bisa saling membangun, bertumbuh di dalam imannya kita. Amin. Hai guys, ini Brian dari masa depan dan sekarang gue lagi ngedit videonya. Very happy with how the video turned out. Gue di awal video itu berdoa kalau lewat testimoni ini Tuhan yang dimuliakan bukan gue, dan gue sangat bersyukur karena sepertinya itu terjadi. Praying that this video can be a blessing to others, bukan cuma gue yapping doang. And on that note, setelah gue nonton ulang videonya, ada beberapa hal yang gue lupa mention atau lupa mendalam. Cerita-cerita kayak setelah mama gue kena scam, gue bayar uang sekolah sendiri di akhir kelas 12, gimana akhir-akhirnya duitnya gue sisa 200.000, dan gak nyampe setahun gue diberkatin dan dipercayain sama duit yang sudah melebihi 100 juta di umur 18. All of that financial stuff, dan gimana Tuhan udah izinin gue buat ketemu orang yang awalnya gue gak pernah bisa mimpi gue bisa ketemu. How I overcame my lust and how I overcame my laziness. Gimana cara gue bisa turun berat badan dari 104 kilo dulu ke sekarang yang sekitar 70. Paling enteng dulu sempet 65. All of these stories yang gue terlalu fokus ke gimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya gue sampai gue lupa ceritain. Jadi gue pikir gue bakal bikin video-video pisah yang ngomongin atau mendalamin tentang semua ini, dari my financial journey, my spiritual journey on how I overcame all of my sins, from my laziness, my lust, my addiction, and all these things. Gue bakal bikin video yang pisah yang bisa lebih mendalamin lagi. Jadi kalau kalian kepingin nonton video-video seperti itu, kepingin belajar bareng, kepingin bertumbuh bareng di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhannya kita, stick around aja, nanti gue bakal upload. Bye-bye.